Malas lawan matahari. Cintamu dalam imanku, jangan maafkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, sangat marilah katakan airku. Cintamu dalam imanku, jangan maafkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Lagi ya. Semangat ya. Yang kedua, 2, 3. Lawatan ya lawatan ya lawatan. Buku batang bina iman. Warataku bina iman. Indahku lawatan. Lawatan ya lawatan ya lawatan. Buku batang bina iman. Warataku bina iman. Indonesia biladi anta ummatu wadona bulu maya bika yauma tori hayal koinama bulu maya bika yauma tori hayal koinama. Selamat datang sebagai ibu beserta para rombongan semuanya. Monggo Cintamu dalam imanku, jangan maafkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. yuk kita nyanyi sama-sama yuk yang keras. Untuk anak-anak ibu house bisa merapat ke tikar yang bagian kosong bisa diisi aja ya. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu. Untuk yang tidak mendapatkan tempat di bagian lantai bawah, orang tua bisa naik dulu ke lantai 2 menyaksikan dari atas. Untuk orang tua dan para guru-guru yang lain yang tidak mendapatkan tempat di bagian bawah bisa naik mawon ke lantai atas ya. Indonesia
Inilah bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan dirasa di bawah tubuhmu. Siapa datang mengancammu, kan dirasa di bawah tubuhmu. Oke anak-anak, terima kasih banyak semuanya. Selamat datang kepada Ibu Sinta beserta rombongan. Yang terhormat kami sambut Ibu Sinta Nuria Wahid beserta keluarga bersama dengan staf dan para rombongannya. Dan yang kami hormati untuk Bapak Ibu tamu undangan sekalian dan juga anak-anak yang kami cintai dan kami kasihi. Sekarang kalian boleh duduk dulu. Yuk kita istirahat, kita duduk dulu sambil kita mulai acaranya ya. Untuk para tamu undangan mungkin bisa merapat ke bagian kursi. Yang nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Terima kasih banyak kepada Ibu Sinta dan semuanya yang telah berkenan untuk datang ke Klub Mercy hari ini. Sebenarnya hari ini sebuah hari yang sangat luar biasa buat kita, karena di hari ulang tahun kami yang ke-35 tahun ini dan juga dalam rangka Festival Home Pimpa Alayum Gambreng Art and Culture Festival, Bu Sinta dan para rombongan berkenan untuk hadir di tempat kami yang sangat sederhana ini. Oh, hari ini juga hari ulang tahun Pak Gus Dur gitu. Wah, puji Tuhan, berarti tepuk tangan semuanya. Berarti hari ini kita merayakan beberapa acara dalam satu hari sekaligus. Oke. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saat ini kita sebelum memulai acara kita akan berdoa menurut kepercayaan. Ya, selamat pagi semuanya, terutama Mbak Inaya yang semalam manggung dan baru tidur jam berapa? Jam 2 ya kali ya. Nah, tadi malam siapa yang nonton wayang? Wah, saya. Mbak Inaya jadi apa? Oh, Limbo ngawur aja. Sang Yang Wening, semua sepekan. Sang Yang Wening. Ayo ulangi, 1, 2, 3. Sang Yang Wening. Ya, udahlah yang susah-susah dibilang Limbo lagi. Ya, terima kasih. Salam budaya buat semuanya. Bu Sinta, inilah kampus kami, Kampus Pusat Budaya dan Seni, dengan visi ikut mencerdaskan anak bangsa. Ya, kami bergerak di bidang seni terutama. Dan hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya Gus Dur juga. Tanggal berapa ini? Tanggal 7 bulan apa? September. Ya, Gus Dur juga berulang tahun. Dan Merby hari ini berulang tahun yang ke-35. Tepuk tangan buat Klub Merby. Ya, terima kasih ya. Dan hari ini sekalian ada pameran Ibu Sinta. Pameran bukan dari artis, bukan dari pelukis, tapi dari masyarakat umum dan difabel. Jumlahnya Bu 2000 lebih karya-karya. Dari depan, dari halaman Pak Kik sampai lantai 3. Semua ada pameran dari karya anak bangsa. Ya, jumlahnya 2000 lebih. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Miss Krisna kenapa menyelenggarakan Home Pimpa ini dengan karya anak-anak ya, mulai ada dari tas, sepatu, dari batu ya, dari gelas, dari piring, semua diciptakan untuk
suatu karya seni yang luar biasa dari anak-anak difabel kemarin yang ikut yang ada pamerannya di sini. Siapa angkat tangan? Ayo anak difabel RDI siapa? Yang kemarin ikut Ya, melukis ikut sama-sama. melukis. Ya, banyak ya kemarin ya ikut melukis juga di sini dan ikut di sini. Ya. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih tadi malam luar biasa ya, masyarakat begitu mencintai Bu Sinta ya. Saya mau cerita sedikit aja. Kemarin itu hari Jumat, hari Rabunya itu ada orang kesini ambil tiket. Terus tanya, bener nggak Mbak Inayah mau datang? Iyalah, ada flyernya gambar Mbak Inayah, masa nggak ada Mbak Inayah nggak datang? Datangnya sama ibunya juga. Kaget dia, beneran bener. Saya mau bikinin hand bouquet. Saya minta wayang sama Bu Grace, wayang Sinta. Wah, yang kemarin itu Bu, itu adalah karya floris terbaik di Semarang. Tepuk tangan ya. Jadi itu masyarakat sangat mencintai ibu sampai dibuatkan yang tercantik ya dengan wayang Sinta. Semoga bisa untuk hiasan salah satu hiasan di Ciganjur. Ya, makasih ya. Demikian sedikit dari saya dan semoga anak-anak semakin semangat untuk terus berkarya untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit cerita dari Miss Krisna mengenai apa sih itu Festival Hompimpa Alayum Gambreng. Pada Miss Krisna kami persilakan. Di sini Miss. Di sini Miss. Siapa yang di sini suka main Hompimpa Alayum Gambreng? Kita coba yuk. 1, 2, 3. Iya, pinter banget ya teman-teman. Selamat pagi yang terhormat Ibu Sita, Mbak Inayah, Bu Nia, dan rekan-rekan Pak Har, dan juga semua tamu rombongan yang telah rawuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mana nih tepuk tangannya? Bapak Ibu, perkenankan saya sedikit bercerita tentang pameran hari ini. Kami di sini kebetulan dalam rangka ulang tahun kami yang ke-35 dan juga dalam rangka roadshow pameran dari teman-teman IC True. Teman-teman IC True itu adalah teman-teman komunitas pelaku seni. Mana ya teman-teman IC True? Nah, komunitas pelaku seni dan budaya. Nah, teman-teman IC True itu teman-teman pelaku seni budaya yang kami mencoba membangun komunitas dan atmosfer berkesenian yang sehat, Ibu. Jadi yang dalam sebuah proyek seni itu bukan hanya senimannya, tapi kami juga mencoba membangun atmosfer di sekelilingnya, baik mulai dari manajemen pamerannya, event organizer-nya, terus pemasarannya, hingga nanti bagaimana produk-produk teman-teman ini bisa disalurkan dan bisa bermanfaat. Tema kali ini adalah kita bermain dengan limbah. Jadi 80% karya-karya di sini adalah karya-karya seni daur ulang, Ibu. Salah satu contohnya ini adalah tong-tong bekas. Terus kemudian ada juga kanvas-kanvas yang dipakai itu juga kanvas-kanvas bekas lukisan juga. Dan yang tergabung ini kami acara ini bukan hanya di pameran selama tanggal 2 September sampai tanggal 2 Oktober, Ibu, tapi kami sudah ada pre-event selama 5 bulan sebelumnya. Nah, jadi kami bersama teman-teman pelaku seni yang peduli dengan seni dan budaya dan pendidikan khususnya, kami ada banyak kegiatan, salah satunya Sambang Seni. Jadi kami dengan bersama teman-teman seniman ini jalan-jalan ke kota-kota sekitar kota Semarang, Pati, Kudus, Rembang, Blora untuk bertemu dengan seniman-seniman lokal. Keluhannya apa, bagaimana kesenian yang berkembang di situ, dan kemudian kami juga mengadakan workshop kepada guru-guru. Jadi guru-guru itu kita adakan workshop untuk bagaimana berkesenian yang membangun anak-anak. Nah, kemudian selain ada workshop kami juga melibatkan teman-teman disabilitas, Ibu. Salah satunya kita juga kemarin ini teman-teman disabilitas juga kita adakan workshop make up. Jadi mereka diajarkan make up, kemudian make up sendiri, kemudian diajarkan berpose, menjadi foto model, dan kemudian difoto oleh fotografer
profesional. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk fotografer kita Pak Agus, Mas Wita dan juga Pak Kris. Nah, fotonya juga kami pasang di sini dan yang dipasang di sini justru teman-teman, walaupun yang mengampu itu teman-teman seniman Ibu Mbak, tapi yang dipasang di sini justru 90% itu bukan karya seniman. Tapi semua yang ikut workshop kami pajang di sini. Ada sekitar 2.500 karya yang kita pasang. Itu dari mulai anak-anak belum sekolah, anak-anak PAUD, SD, TK, guru-guru hingga lansia. Nah, jadi tidak terhitung banyaknya dan masih banyak sekali karya-karya belum terpasang di sini, Ibu dan Mbak. Jadi begitulah cerita sedikit tentang acara Home Pimpa Alayum Gambreng di sini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua dan semangat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Sebelum ke acara selanjutnya, Miss Buska mau menyapa dulu mana yang dari komunitas sahabat difabel di sebelah sana, angkat tangannya. Dari komunitas Kinasih. Dari Kompak, Ibu masih ingat dengan teman-teman Kompak yang menjemput Ibu waktu di hotel? Ada Mbak Yayu dan ada juga teman-teman Gergaten dan juga Koturos. Ya, maaf Ibu, ini kebetulan juru bahasa isyarat kami mendadak tidak bisa hadir. Tapi teman-teman yang di sini bisa dari bahasa bibir. Jadi mereka bisa halo. Iya. Dari juga teman-teman dari Fatayat. Mana teman? Oh, tadi Fatal yang kemarin membantu kita. Kemudian juga ada dari Pemuda Autisme. Nah, Mas Husain ini seniman, penyanyi dan juga musisi, dan masih banyak lagi. Ada yang belum disebutkan dari Persaudaraan Lintas Agama Ahmadiyah juga ada. Pokoknya dari Kelenteng Taikasi. Pokoknya di sini ada banyak sekali Bu. Saya sampai mau menyebutkan nanti jadi sampai malam Bu. Cuma menyebutkan tamu undangan. Jadi mungkin cukup dulu sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Dan yang terakhir dari Klub Marbi. Ini teman-teman pelatih kami Ibu, dari yang mengajarkan anak-anak di sini. Dari yang terakhir belum ini. Komhar. Eduhos. Mana suaranya? Komhar. Kompak sudah Pak, tadi sudah disebutkan. Komhar. Iya, ketinggalan, Masya Allah. Komunitas Harapan. Dan nanti anak-anak bisa berdiri. Komhar, mana Dari Komhar? Nah, ini teman-teman dari komunitas Harapan. Berdiri anak-anak. Ini teman-teman dari komunitas Harapan. Ini adalah komunitas pendidikan yang tinggalnya di sepanjang sungai di Pasar Johar. Nah, kebetulan karya mereka juga ada di sini, dipasang di belakang. Tepuk tangan buat anak-anak Komhar. Ada lagi yang belum tersebut, Pak, tolong Pak Agus diabsenkan Pak Agus. Oh, sudah ya, sudah semua ya. Yang belum tersebut saya mohon maaf ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oh, pas pampres. Maaf deh Bu, kalau di sini itu acaranya tidak formal, jadi nyumbang waktu kalau kurang. Oh, Pak Falisin dari keluarga besar Sango, terima kasih supportnya. Iya, Bu, maaf ya Bu, kalau di sini itu jadi acaranya tidak jadi formal Bu, guyonan aja. Gitu. Terima kasih anak-anak. Sudah dulu, kami kembalikan ke Kak Marta. Baik, terima kasih banyak Miss Krisna untuk sedikit ceritanya tentang acara festival kita pada hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nia dari ANPTI untuk menyampaikan sambutan. Kirain udah diwakili Mbak Krisna semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya salam Pancasila. Salam Pancasila. Sekali lagi salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Ibu Krisna, Bu Dokter Gigi saya yang tercinta. Saya jadi pasiennya Prof. Selamat pagi semua teman-teman. Saya nggak hafal wajah-wajahnya nih. Ada yang pernah nyanyi, ada yang pernah jadi MC. Nah, semuanya hafal. Ada Mbak Yayu itu dulu yang menyambut Ibu, yang membuat Ibu sangat terkesan sekali pada saat sahur keliling. Saya mau cerita sedikit ya. Hari ini saya sangat berbahagia karena sebetulnya dulu penuh nano-nano waktu mau bikin sahur keliling di Semarang. Pertama saya datang disambut banjir.
disambut banjir, kebingungan. Jujur saya jarang bikin kegiatan di Semarang, Bu. Kebanyakan saya tuh Indonesia Timur sama daerah-daerah yang parah toleransinya. Waktu itu saya nggak terlalu banyak kenal sih sebetulnya. Mbak Krisna juga lewat ini banjir, terus bingung mau bikin di depan rumah disabilitas itu nggak jadi karena memang aksesnya. Saya bingung aja gitu. Ini gimana ya, mau curhat nggak ada yang deket gitu, Bu. Tapi alhamdulillah Tuhan itu memang memberi proses yang baik ya. Tiba-tiba kita jalan sampai ke Kelenteng, kita nggak kenal sama orang Kelenteng gitu. Terus tapi kayaknya pinjam halamannya Kelenteng boleh juga nih, saya pikir gitu ya. Tapi ternyata ketika ketemu dengan teman-teman pengurus Kelenteng malah ditawarin aulanya gitu. Jadi saya pikir, loh kok minta 100 dapatnya 1000 gitu kan. Dan luar biasa, saya sangat berterima kasih sama semua panitia sahur keliling di Semarang. Tepuk tangan dulu dong. Dari mulai yang menyambut ibu dari kelompok disabilitas, semua pengisi acara dari mulai MC, yang nyanyi dan lain sebagainya itu teman-teman disabilitas. Oleh karena itu saya umumkan satu pengumuman yang sangat membahagiakan. Saya udah bilang sama Mbak Krisna, Ibu Sinta memutuskan semua dari kegiatan sahur keliling 2024 pemenang pertama adalah yang di Semarang. Tepuk tangan dulu. Nanti bagaimana kenapa Ibu memilih itu biar Bu Sinta yang buka rahasia ya. Tapi saya pikir Ibu sangat menghargai sekali. Nah, balik lagi, kalau ada niat baik memang kita nggak boleh putus asa. Saya awal-awalnya udah deg-degan, jadi apa enggak nih, jadi apa enggak nih gitu. Kayaknya banjir membuat kita bisa jadi nggak jadi sahurnya. Tapi saya bersyukur Tuhan menuntun saya pada ketemu sama orang-orang baik, ketemu sama Bu Grace, ketemu sama Pak Prof yang Pak Prof kok nggak ada teman-temannya ini anak asuhnya dari pengamen jalanan yang tatoan itu. Iya, kapan-kapan ya Pak Prof ya. Itu ada cerita menarik. Jadi, iya, jadi Profesor dan Dr. Grace itu buat saya sudah saya jadikan sebagai orang tua, sebagai mentor terbaik saya untuk isu-isu kemanusiaan, kebudayaan. Tapi yang lebih lagi saya sangat menghargai sekali Mbak Inayah. Mana Mbak Inayah? Karena cerita Mbak Inayah main wayang itu sebenarnya dari obrolan yang iseng-isengan ya Bu ya. Bu Grace tiba-tiba bilang, Mbak Inayah mau nggak main wayang orang gitu. Lah Mbak Inayah nggak ada tenteng aling-aling bilang mau. Nah terjadilah tontonan itu sebetulnya dari obrolan kita di restoran Kampung Laut gitu. Alhamdulillah kalau kita berharap negara hadir untuk kita semua, paling tidak saya selalu sangat bangga keluarga Gus Dur itu selalu hadir di dalam masyarakat. Itu yang jadi berkah. Dan Ibu, apapun yang terjadi semalam itu sebetulnya berkah dari Ibu waktu mengadakan sahur keliling. Saya tuh tidak terlalu dekat sebetulnya dengan teman-teman karena memang cuma Mas Boim Nusantara aja yang dekat gitu. Tapi saya sekarang kita kalau ke Semarang jadi banyak teman, banyak saudara. Tapi yang paling penting adalah banyak inisiator kebudayaan yang luar biasa. Saya sangat menghargai. Terima kasih untuk semuanya. Nanti Ibu cerita kenapa Semarang dijadikan sahur keliling terbaik untuk 2024. Semua bukan berkat kami di AMBTI, kami cuma penyambung ini aja, tapi berkat kebaikan dan kehebatan teman-teman panitia di Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Nia untuk sambutannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Sinta untuk dapat menyampaikan sambutan atau mungkin sedikit bercerita mengenai alasan kenapa tadi Kota Semarang dipilih menjadi juara pertama untuk sahur keliling. Monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Grace dan para sesepuh di sini semua, saya berhubungan apa bercari sama itu saja baru 2 kali ini ya ketemu. Jadi kalau 2 kali ya sudah hafal namanya. Tapi lain-lainnya saya belum tahu. Jadi para sesepuh yang di sini yang ya sudah pasti. Beliau ini adalah tokoh-tokoh yang bergerak dalam bidang yang sangat istimewa, yaitu kemanusiaan. Karena itu tidak perlu menyebut satu persatu, tapi semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin.
hadirin sekalian, Aduh. memang saya itu sudah melakukan sahur keliling atau sahur bersama sebetulnya, karena sahur bersama Ibu Sinta Nuriyah ada awalnya begitu, jadi bukan sahur keliling, tapi kok nggak enak ya, lama-lama menjadi yang terkenal menjadi sahur keliling. Sahur keliling ini saya maksudkan pertama untuk bersahur bersama kaum duafa dan kaum marginal. Tapi kita kan tahu ya semuanya bahwa kita itu orang Indonesia, masyarakatnya masyarakat yang apa? Masyarakat yang Jemu. pluralisme. Aduh, pinter sekali. Artinya apa pluralisme? Beragam. Karena itu, karena beragam, sebetulnya mereka itu tinggal di mana sih? Di Indonesia. Yang beragam itu apanya dulu? Sukunya, ya, agamanya, terus apanya lagi? Budayanya, apalagi? Bahasanya, terus? Wah, angel sebenarnya. Ya, itu adalah masyarakat Indonesia. Sekarang saya ingin tahu siapa di Indonesia. Ada beberapa suku, ada suku Jawa. Siapa yang di sini suku Jawa? Yang orang Jawa mana? Jawa. Oh, banyak. Nah, ya terima kasih. Yang orang Sunda ada enggak? Oh. Terus orang Betawi ada nggak orang Betawi yang di sini? Kok Betawi ya? Jawa enggak? Sunda Indonesia. Hah? Terus orang Batak ada nggak? Bejang orang Batak. Ada orang Batak. Oh, Jaya ada? Daya mana Daya? Flores? Ah ya. Suku Bali? Nggak ada. Sasak nggak ada. Ada nggak Sasak? Orang Bugis ada nggak di sini? Nggak ada. Orang Ambon ada nggak? Oh nggak ada. Orang Papua ada? Nggak ada. Ini banyak Jawanya ya. Jawa Timur nggak ada. Orang Surabaya nggak ada. Ya, itu adalah macam-macam suku yang ada di Indonesia. Kemudian di Indonesia juga bermacam-macam agama. Siapa yang beragama Islam? Nah, ayo angkat tangan. Yang beragama Islam. Yang beragama Katolik? Ada. Yang beragama Protestan? Kristen, yang beragama Kristen ada. Yang agama Buddha ada nggak? Hindu ada? Hindu nggak ada. Konghucu ada? Konghucu ada?
Apalagi ya? Aliran kepercayaan penghayat. Ahmadiyah ada. Bahai ada. Syekh ada. Ada ya. Jadi itu tadi adalah penduduk Indonesia. Mereka tinggal di mana? Di Indonesia. Anak-anak semuanya tinggal di mana? Indonesia. Jadi kalau begitu orang-orang yang saya sebutkan tadi apa kita? Apa kita? Apa kita? Mereka yang suku Sunda, suku Batak, suku itu apanya kita? Saudara kita. Benar? Benar. Yakin kalau itu saudara kita? Yakin. Kalau memang itu saudara kita, boleh nggak kita gontok-gontokan, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kita cakar-cakaran? Boleh nggak kita rebut-rebutan? Jadi yang boleh apa? Rukun dan damai, ya. Jadi semua yang ada di Indonesia, baik itu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, pokoknya mereka tinggal di Indonesia. Bahkan suku Cina, suku Arab, suku India, kalau mereka sudah tinggal di Indonesia, mereka adalah saudara-saudara kita. Karena mereka adalah saudara kita, maka tidak boleh kita saling bertengkar, saling berebutan, saling cakar-cakaran, saling gontok-gontokan, lebih-lebih saling bunuh-bunuhan. Itu tidak boleh, ya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi kita tidak boleh. Yang boleh adalah saling hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai, saling bertolong-tolongan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Itu karena pada sebetulnya kita itu adalah satu. Kenapa saya sebutkan satu? Kenapa saya sebutkan satu? Nggak ada yang tahu ya? Ya, karena kita itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan disebut oleh bangsa Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi satu. Jadi kita berbeda tapi satu. Nah, kalau begitu bisa nggak menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Bisa? Bisa. Kalau begitu ya kita berdiri menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, berdiri yuk. Kita berdiri semua ya. Gini loh. Cinta. Udah dimulai. Ayo. Satu nusa,
bangsa, satu bahasa kita, tanah air Tasik Jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan bareng-bareng. Jadi ingat ya bahwa kita itu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Karena itu kita harus selalu rukun dan bersatu untuk membangun negara Indonesia. Anak-anak sekalian, kemudian apa hubungannya dengan sahur keliling tadi? Nah, ketika saya mau melakukan satu keliling, sahur keliling, tentu yang teringat pada kita adalah orang Islam. Karena yang melakukan puasa adalah orang Islam. Tetapi saya ingat juga bahwa orang Indonesia itu bersuku-suku dan berbagai agamanya dan berbagai bahasanya dan berbagai budayanya. Karena itu saya ketika melakukan sahur keliling ini, sebetulnya yang saya ajak sahur adalah kaum du'afa dan kaum marginal, artinya orang-orang yang miskin ataupun mereka punya pekerjaan tapi nggak pernah ditoleh oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Itu saya ajak bersahur bersama, tapi yang menyelenggarakan adalah semua saudara-saudaranya yang ada di Indonesia untuk ikut bersama saya menyelenggarakan sahur bersama sebagai wujud dari rasa persaudaraan, rasa saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong, saling mengasihi, dan saling yang baik-baik lagi, agar saudaranya yang beragama Islam bisa menjalankan ibadah puasanya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap bulan Ramadan saya mengajak semuanya untuk ikut saya menyelenggarakan sahur. Dan yang terakhir, tahun yang lalu kebetulan saya bersahur di sini. Tahun ini berapa? Masih tahun ini tahun. Oh, tahun 2024. Iya. Oh. Ya, tahun ini, tahun 2024 saya bersahur, kebetulan salah satunya adalah di Kota Semarang ini yang dilangsungkan di kelenteng Taikaksi. Nah, di sana ternyata yang sebagai peserta sahur adalah masyarakat di Marta. yaitu masyarakat yang tidak sempurna. Memang Tuhan menjadikan manusia itu Adik Marta. ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna.
ada yang akalnya baik tapi kelakuannya nggak baik. Macam-macam Tuhan menjadikan itu agar umat manusia itu berpikir dan berbuat yang sebaik-baiknya kepada dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Itu tujuannya. Karena itu ketika saya bersama dengan para kaum disabilitas, saya sangat kagum sekali. Karena apa? Karena kaum disabilitas ini, sekalipun dia diberikan oleh Allah dengan berbagai kekurangan, tapi dia tidak menyesali semuanya. Dia terima apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Karena itu dia tidak menyerah dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tetap berusaha dengan sama dengan manusia yang lain. Dia mempunyai apa yang diberi oleh Tuhan? Kalau mempunyai tangan saja, ya tangannya yang dipakai untuk melakukan sesuatu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa saja yang ada pada dirinya, dia syukuri itu dan dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa dia bersyukur telah diciptakan di dunia ini. Dengan seperti itu, sehingga dia akan merasa bahwa aku adalah makhluk Allah yang sama dengan yang lain. Itulah yang saya kagumi dari peserta sahur tahun ini. Mereka menunjukkan dirinya tidak menyesal, tidak mengeluh, tidak meratap, tetapi dia berdiri tegak atau pokoknya mendongakkan kepalanya, menyambut semua yang ada atas kehendak Allah, dijalaninya dengan sebaik-baiknya. Itulah yang membuat sahur di sini menjadi juara ke-1 untuk tahun ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang saya tidak akan mengatakan bahwa kalian seorang disable, tapi orang-orang yang selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan akan dicontoh oleh orang-orang yang lain, sehingga dia tidak hanya sekedar meratapi apa yang diberikan oleh kepada dirinya. Ya, jadi itulah yang menyebabkan saya memilih masyarakat disabel di Semarang ini menjadi juara pertama untuk tahun ini. Sedikit ya, ada oleh-oleh dari Mesir. Kemarin saya dari Mesir dan saya sempat untuk pada muktamar internasional ya di sana. Kemudian di samping ada muktamar, saya sempat melihat sebuah rumah sakit kanker anak. Nah, ini rumah sakit kanker anak ini adalah sadar masyarakat, tidak didanai oleh pemerintah. Kita bangun sendiri dengan sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang peduli. Ini rumah sakit itu sungguh indah, sungguh bagus, dan
memenuhi syarat untuk anak yang sakit, bukan orang dewasa tapi untuk anak yang sakit. Jadi segala keperluan anak itu dipenuhi semua, dari mulai pengobatannya dan gratis, semuanya itu gratis. Dari segala sesuatunya sudah disiapkan di sana. Tidak ada antrian, tidak ada apa. Dan kalau anak itu berbakat pelukis, maka disiapkan untuk tempat pelukis. Kalau dia bakatnya apa, pertukangan juga sudah disiapkan. Semuanya sudah disiapkan. Bahkan ibu-ibunya juga mendapatkan bagian, bahkan si ibu ini juga mendapatkan konseling dari rumah sakit bagaimana menghadapi anak-anaknya yang sakit. Tapi yang lebih istimewa bagi saya adalah sumbangan yang diperoleh dari masyarakat, dari orang dewasa itu lebih kecil dibandingkan sumbangan yang diberikan oleh anak-anak sekolah yang menyisakan uang sakunya untuk dipakai mendanai dipakai menyumbang kepada teman-temannya. Jadi ini buat saya itu pelajaran yang sangat bagus dan sangat berantai. Tidak hanya membuat anak itu punya rasa empati ya terhadap teman-temannya yang sedang menderita sakit, tetapi juga menanamkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Juga bagaimana menghargai satu keping uang itu seberapa nih? Dan masih banyak lagi yang lain yang bisa diambil dari pelajaran itu. Yang itu bukan dari masyarakat ini ya, tapi kepada anak-anak yang saya kira tidak harus dari anaknya orang kaya, tapi dari siapapun. Marilah kita coba untuk menjadi orang yang berhemat, yang kehematannya itu digunakan yang sebaik-baiknya, terutama untuk kemanusiaan. Dan ini juga menghindari dari orang-orang yang tidak diajari seperti itu ketika dewasa, nyatanya kena narkoba. Ya, sekali lagi marilah kita menjadi orang-orang yang baik, yang penuh kemanusiaan dan bisa membantu sesama kita dengan sebaik-baiknya. Itu pelajaran yang saya dapat dari sana dan saya oleh-olehkan kepada bangsa saya, bangsa Indonesia. Semoga bisa mencontoh seperti itu. Akhirnya saya tutup sekian. Sekali lagi selamat untuk masyarakat disabel di Semarang. Semoga apa yang Anda peroleh akan menambah spirit atau semangat Anda untuk berjuang menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami persilahkan Ibu. Untuk potongan pertama dari tumpeng kali ini akan diserahkan kepada Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Bahagialah kamu yang memberi, bukan jam dan cincin, bukan terikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa tulus hati.
diserahkan kepada Ibu Sinta Nuria Wahid. Semoga dengan diberikannya tumpeng ini melambangkan hubungan baik di antara kita dan nanti kelak bisa bekerja sama kembali, ya Bu. Baik, untuk selanjutnya melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Untuk selanjutnya adalah prosesi foto bersama kepada anak-anak. Kita persilahkan untuk agak merapat. Ke depan. Untuk agak merapat ke panggung, tapi lihatnya ke lantai 2 nggih, karena nanti fotonya akan dari lantai 2 sana. Berarti anak-anak bisa balik badan dulu. Balik badan, terus nanti kita bantu untuk atur barisannya. Baris di bagian depan sini ya, hadapnya ke sana. Ayo maju yuk. Ayo maju. Videonya? Oke. Oke, 1, 2, 3. Sehat selalu Ibu Sinta. Matur nuwun semuanya. Untuk anak-anak mungkin bisa duduk lagi dulu aja di tingkar sama teman-teman yang lain supaya bisa menyaksikan acara pemberian penghargaan atau kenang-kenangan kita sama Ibu Sinta ya. Nah, Ibu ini Angga adalah salah satu pelukis dari yang dulu sekolah di Mersi juga. Dari kecil sampai sekarang masih lanjut les, dan untuk selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kenang-kenangan dari komunitas Kinasih untuk Ibu Sinta. Kepada komunitas Kinasih kami persilahkan. Kepada komunitas Kinasih kami persilakan untuk memberikan kenang-kenangannya. Di Kinasih sudah. Ada tasnya nggak? Untuk komunitas Kinasih, untuk berikutnya bersiap-siap ada Ibu Mona Palma yang akan memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Sinta. Kepada Ibu Mona, persilakan Bu. Ini ibu yang kemarin juga datang. Royokan semua. Terima kasih, Dan nanti tak kasih nanti tak kasih aja Nah, lagi. Oh ya Allah. Makasih. Udah geser dulu. Ini Mas, lihat dilihat ini. Awas nah. Mepet aja. Jangan ngaling. Sampun Ibu, makasih Ibu. Makasih. Aku sudah belum bagus ya. Yes. Oke, selanjutnya ada kenang-kenangan dari Ibu Mona Palma, salah satu pelukis wanita dari Kota Semarang, kepada Ibu Sinta. Wah, cepet nah. Mbak Mona blocking. Ayo Mbak Mona, ya. Ayo. Oke.
Langsung. Gimana Mbak? Baik, terima kasih semuanya. Manusia yang sudah nggak punya kepentingan sudah selesai. Bu, permisi ya Bu. Kepentingan keberagaman dan banyak ada batiknya juga ya ini kan sekat sekat beraneka warna tapi dalam harmoni. Nah, kopi kan bisa menciptakan relax, semangat, kebersamaan, menciptakan atmosfer. Makasih banyak. Makasih Ibu dan keluarga. Selalu ada bersama masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Mona. Dan akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan menutup acara dengan menyanyikan lagu Lancaran 45. Mungkin buat anak-anak Edu House yang sudah hafal boleh bantu nyanyi ya nanti ya. Untuk teman-teman yang lain langsung menyesuaikan. Lancaran Pancasila 1, 2, 3. Musik. Permisi ya Pak. Kenapa? Permisi ya, bentar, sebentar. Izin. Udah saya fotoin aja. Kirim ke aku. Iya. Ampun. 1, 2, 3. Siapa? Yes, ampun. Bentar Mas, bentar Mas. Ada kawinan nanti malam. Oke. Terima kasih. Mbak Yeni sampai sekolah ya.
Ambil sekali. Iya, silakan. Ada motor saya Pak. Nah, kita foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurja Abdurrahman Wahid berpesan pada anak-anak muda Kota Semarang agar terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan dan era kita yang bisa mengancam kesatuan bangsa. Saya Sinta Nurja Wahid, dengarkan radio JFM jernih di hati. Waktu banjir kemarin puasa kan cuma disabilitasnya nggak bisa diakses. Di sini tapi terus sedikit. Mbak Ika. Sahurnya nanti dirasa. Dadah kata papa selalu itu. Anak ibu tinggal. Inayanya mana ini? Inaynya lain mobil ya. Betul. Mau sembayangan Cianjur ya, ini kue bulan terenak di Indonesia. Ketemu apa? Ya tuh waktu apa? Jombang, waktu ziarah ke Gus Dur kita ketemu Mbak Inaya minggu lalu. Jadi nggak ikut Aku disuruh aku takut sama oh beda sampai encok. Oh iya, tadi kamu saya gini-gini cuek aja, lupa sama kita. Cari. Saya nggak ikut ya sama sepatu ini. Oh, saya kena kereta narasinya. Iya,
kali ini naik mobil awal kesannya itu Tak semua. Sorry. Lagi tu.